perform. Ente percaya bro ya, era 80 pertama radio yang saya rapatkan lu gua ya ini orangnya. Di Cirebon pakainya lu gua tuh ya. Saya. Misalkan gimana coba? Bisa dikenang nggak? Coba di rekonstruksi saat itu gimana? Secara umum dulu Oke. radio kita contohkan maritim dan yang lain juga sama. Selamat pagi sudah pendengar bersama Radio Maritim Cirebon pada gelombang 450 meter dan frekuensi 606 kHz. Anda bersama misalnya Efek Sumaidi dipancarkan dari Jalan Kesambi Cirebon. Oh saya nggak gitu. Umumnya gitu ya? Gitu semua radio. Jadi itu merupakan SOP penyiar Ya. atau apa Mas Boy? Tanpa dikasih SOP pun mereka sama Openingnya dia begitu. seperti itu. Iya. Ketika voice berikutnya juga sama seperti nadanya sama dan semua radio begitu. Kalau saya enggak. Selamat pagi semua kamu dengan Boy Satria, apa kabar kamu semua? Oke, wajah kamu semua untuk menggebrak suasana pagi hari ini. Ya selamat pagi, jangan lupa sarapan pagi dan siap-siap untuk aktivitas sekolah dan bekerja. Keluar sebuah lagu. Jam. Ajar itu dulu. Iya. Oh, jam. Hangat kan. Ketika lagu belum habis, saya ngomong lagi. Saya berinding tuh. Ya, saya enak itu ya. tangannya begini-gini ya? Udah, di jalan Kan nggak ada orang lihat tuh, bukannya begini nggak ada. saya pegang begini. Oke. Mempersiapkan Apa itu? alat. Tangan ngapain? Mempersiapkan alat. Dulu sih masih pakainya piring hitam Oke. atau kaset. Manual. Ini saya main ini, begitu kan? Oh, jadi di depan mixer ya? Mixer. Jadi kedua tangan di mixer. Ya, mixer. Ini 18 channel mixer gede banget. Oke. 18 channel. Ya kan? Nah, ya saya pakai tape recorder satu ya. Tiap tape recorder ini on terus. Bicara terus. Jadi saya mencoba untuk ala DJ style. Maksudnya bicara di atas lagu. Berarti Cirebon kaget saat itu ya? Saat itu. Wah, aneh nih penyiar kayak gini. Oh my God, what is that? Oh my God, what is that? Dan kena. Oh ya? Kena banget gitu loh. 80-an ya? 80-an. Oh, ini sih namanya penyiar yang fenomen Kena banget. Dan isinya memang sedikit. Dari sekian banyak maritim dalam banyak acara, saya masih sedikit. Segini. Anak-anak SMA. Saya masih ingat betul. SMA 1, SMA 2, SMA 4, kemudian SMEA, Santa Maria, Wijaya Utama, sama SMA Kristen. Dan sebagian juga Ucwagati. Dan kena banget sudah. Tapi ketahuilah luberan pendengarnya. Maksudnya mereka aktif. Ketika saya sudah siaran selesai, ya udah bubar mereka. Ditunggu. Sama yang luberan juga kan, yang nggak yang pasif. Kalau saya sudah siaran ya udah sama. Patok nggak mungkin pindah. Kemain. Tuh seperti itu. Jadi kalau pagi lebih banyak lagu-lagu barat yang menggebrak. Belum selesai lagu, belum habis lagunya, saya ngomong lagi bla 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 bla. Ya lu gua bahasanya. Kalau Phil Collins dimainin nggak pagi-pagi tuh? Phil Collins saya mainkan. Apa itu? Home by the Sea. Home by the sea. Wah. Bukan gitu. Oh, itu ya itu dia. window, step into the floor, check into the left and the right. Dari jam 6 sampai jam 8 nggak ada lagu Indonesia. Ada lagu barat semua. Dan kan alhamdulillah. Padahal saat itu semua orang bawain dangdut sama pop Indonesia, Ya. katakanlah pop cengeng saat itu ya. Iya, iya. Rinto Itu itu ya. banget gitu. Ya. Nah, saya mencoba untuk nggak main lagu itu. Ini tadi kan belum dijawab pertanyaannya Mas Edi nih. Jadi Mas Boy ini kan pasti digandrungi cewek-cewek itu bagaimana tuh kan? Wah. konsepnya tuh apa? Ya, mayoritas sama bro, mayoritas sama. Antara pendengar cewek, pendengar cowok sama banyaknya, ya kan, sama lah. Cuman kan namanya perempuan. Kalau saya ceritakan kadang nanti ini dalam podcast, saya kadang malu Nggak nanti. apa-apa, nggak usah terlalu dalam Mas. Iya. Luarnya doang. Kayak apa sih ini? Kan begini bos, Mas Boy. Bagaimana kita bersikap profesional, tapi kita kan manusia juga gitu. Betul. Apalagi masih boy, masih muda gitu loh. Terutama yang di malam. Tapi bukan playboy ya?
Saya nggak bisa jawab kalau itu. Kalau itu saya nggak bisa jawab. Iya, nggak bisa jawab kalau itu. Nggak bisa jawab. ini penggemarnya yang tahu nih. Ini bisa jawab. Lanjut, Mas, lanjut. Volumenya sama antara cowok sama cewek era itu semua SMA dan sedikit ke Unsur Agati. Nah, perempuan itu lebih agresif sukanya. Saya kalau siaran tuh si telepon dicabut bro, cabut. Saya nggak mau ada yang teleponnya di radio. Saya paling nggak. Oh, nanti keganggu terus tuh, ke distract itu ya. Masalahnya bukan apa-apa. Semua penyiar pasti bisa kalau di sana ada lawan bicara by phone. Pasti bisa. Yang nggak bisa siaran juga pasti bisa. Kalau di sebelah sana ada by phone, kita bicara di sini pasti bisa. Maka saya nggak mau cabut telepon tuh. Jadi yang ada waktu itu mereka kirim surat. Oke. Ya, isi suratnya mendayu-dayu dan selalu hampir dari kalau saya hari itu dapat surat 15 surat Pak, 50 surat itu hampir Belum ada WA, belum ada Juga belum bisa. Surat 15 tuh per hari, per minggu. Jadi kalau saya siaran malam berbo ya kan, malam berbo ada 15 surat untuk sampai jam 1 malam. Dan itu suratnya itu bukan kertas buku bro, jangan salah. Apa yang gede tuh kertas apa namanya? Folio. Balik coba isinya semua. Baca nggak tuh? Saya baca dulu, tapi akhirnya saya pakai apa ya? Diambil clue-nya aja. Saya Main hati jangan-jangan nih. Saya paham maksudnya, maka saya baca dulu. Saya paham maksudnya. Dia curhat dia. Curhat umumnya apa, Mas? Umumnya ini dikit aja. Kalau yang terlalu bahaya nanti saya Sebetulnya direkod. kalau mau jujur, Ah. mereka mengistilahkan saya punya pacar gini, cowok saya gini, nggak mau nerima lah segala macam. Itu cowok tuh kesini larinya sebetulnya, kesini nggak ngeladenin lah itu. Kan pusing saya berasa banget gitu, kesini gitu loh. Dan ironisnya selalu dibuka ada uang. Oh, mereka Selalu ada uang dari NNK campur bae ngomong enggak. muncul pada beli apa? NNK jujur bae, ana beli kang kecantol. Nah, itu tuh. nggak tahu mungkin nggak Jadi jodoh nggak ya ada mungkin nggak jodoh, Nggak ada yang kelihatan, nggak ada yang jodoh. ada yang ketahuan. Jadi gini ya Mas ya. Kan Mas Boy ini kan muncul menjadi pionir penyiar di Kota Cirebon. Itu kan yang saya bilang tadi fenomenal. Sebetulnya kan itu pasti kan ada satu konsep ya, Mas ya. Konsep kepenyiarannya atau Cerita nih, kita itu masih AM. Saya pernah sama beliau nih, kalau beliau ini, kalian pas era 80. oh iya. Waktu itu musim lomba cipta lagu remaja Perambos. CRR. Iya, CRR. Beliau sama Mas Hadi bikin sebuah lagu ikut lomba mewakili Maritim. Jadi rekaman cuma berdua aja nih. Beliau main sama Mas Hadi. Dia kan cuma bass doang nih. Mas Hadi main banyak alat. Saya operator. Dari jam 8 tit subuh baru selesai ya. Subuh, Pagi. malam. Oh, jam 8 Malam. Saya di operator. Masih manual banget. Saya nyiapin kaset kosong tuh ada 10 sih. Ya, 10. Sen 60 10. Enggak, yang pakai jangan pendek-pendek selagu. Iya. Yang pendek-pendek yang C45, C15 malah. C15. Iya, pendek-pendek aja kan gitu. Jadi itu lagunya. Kirimlah ke LCR Jakarta. Nasional tingkatnya, ya. Masuk nih. Ya, waktu itu saingannya berat-berat sih. Ya, saingannya berat-berat banget. Ya, Didi Dukun juga masuk di situ. Dian Permakumah masuk di situ. Ya kan keluaran dari situ semua. Kemudian kayak yang mainnya juga jelas Yoki, berat semua. Punya Solihin dan Mas Hadi masuk 10 besar. Laporan ke Maritim masuk 10 besar. Ketika mau disaing lagi sampai 10 besar ini nggak masuk bro, melas banget. Nggak masuk, dikasih masukan. Kenapa katanya? Sorry katanya, musiknya bagus banget, vokalnya mirip Vina Panduwinata. Jadi dia pada kegerus katanya. Udah lah, biar kita putuskan situ aja.
musiknya istimewa. Jadi vokal. hasilnya bagus, musiknya bagus, cuma terlalu fina banget. Fina gitu. banget. Jadi Gitu. dalam dunia industri festival kompetisi itu kan kalau kita followernya yang udah ini kan yang udah happening, kita nggak bisa nyamain, percuma gitu kan. Kegerus. Harus bikin yang lain kan. Kalau itu. Ya ini kan beliau kalau nggak salah pertengahan 80 aja ya. Iya betul Iya, betul. kan? 85 zaman saya masih putih abu-abu gitu. Wah, ya waktu itu SMA. Iya. Tapi beliau sudah begini. Oh, iya, Jedong nih ya. Iya. Hanya saya salut konsep hidupnya. Ya sekarang aja baru dibuka. Ustadz tuh baru sekarang. Dulu juga dalamnya dulu Ustadz. Dulu saya tahu betul. Benar. Tahu betul. Sering main sama saya. Sering kan. Saya kan MC. Iya, waya sholat kok dingin, sholat dingin. Salut. Gitu. Ya alhamdulillah kita ini teman-teman lama dari dulu. Saya pernah diminta beliau juga di ini bertiga bertiga ini diminta di Segara Cafe dulu Oh, ya. iya, betul. Segara Cafe kita bawain Level 42 Ya. kemudian apa aja lagu-lagu jazz lah, karena saya kebetulan banyak mainin fusion sama jazz rock. Jadi kalau Mas Boy, Mas Edi, Mas Rahmat itu udah tahu kalau mau jazz rock walaupun belum musim banget, tapi memang jadi trademark kita Betul. waktu itu ya. Ya. Selalu seperti Tapi ketika mau percaya mau tidak, ini bicara kembali ke musik ya. Ya. Nah, mau percaya mau tidak, ketika kumpul mau ngejam bentuk sebuah grup, ya wes kesoalin urusan kita. Mana pada gak sanggup. pada nggak berani ya. Saya pada nggak berani Mas, larang gitu. Seorang broadcaster itu kan punya nilai, punya misi dan punya vision, punya visi kan. Dia pencetus gaya hidup, dia penggagas lifestyle kan. Jadi bukan cuma ngomong kan, tapi ada sesuatu, dia harus punya trademark. Kayak musiknya Mas Boy, orang Cirebon udah tahu semua. Pasti segmentasinya anak muda, SMA, mahasiswa atau eksekutif muda kan. Nggak mungkin yang manula-manula, bukan beliau lah ya. Zaman itu kan yang ngetop kita kan Krisye, siapa lagi tuh? Geronimo, Faris RM, Dian Pramana Putra. Dian Pramana Putra. Gitu ya. Pokoknya yang jasi-jasi lah. Dulu disebutnya pop kreatif. Top kreatif. Jadi tetap punya trend setting, punya value yang ditularkan, yang mau disebarkan. Ya demikian pun saya gitu. Main musik saya nggak mau, karena main musik juga kan untuk menghibur diri sendiri. Bagaimana kita bisa menghibur orang sementara kita mainin musik yang nggak begitu kita suka gitu kan, nggak nyampe gitu. Kan yang main musik kan bukan hanya skillnya, tapi Ya, hati gitu kan. betul. Kita menyampaikan dengan ini by heart gitu. Penyiar lain sudah mengucapkan materinya, ya kan, kayak misalkan syair dan lagu. Oke. Mereka nyiapin syairnya apa, lagunya apa disiapin. Ibu rumah tangga sudah pasti menu apa hari ini. Maksudnya acara untuk ibu rumah tangga Ya, ada sudah disiapin dulu menunya apa gitu Oke. kan. Kalau kecantikan ya sudah nyiapin materinya. Kalau masak ya siapin materinya. Kalau syair lagu siapin ininya. Yang lain juga seperti gitu. Kalau acara Sunda istilahnya budaya Sundanya disiapin. 1 jam sebelum siaran saya udah siapin. Oh 1 jam. Nah, kaset tuh udah numpuk di samping saya nih, udah numpuk. Ini lagunya ini, jajan sudah saya. Tinggal putar aja. Apa Mas Boy ya? Apa? Kaset ini isinya lagu ini. Tahu, penyanyi tahu ini. semua. Kaset ini. Iya, kalau pas lagunya lagi- model begini. Kalau apa, pas lagu Indonesia, kan saya suka muter lagu dari lagu grup Indonesia, grup band ya Indonesia. Yang saya putar cuman Rollies. Oh kenapa begitu? Gitu Rolly. Berarti Plus nggak main tuh? Nggak main, ya The Lowin gitu nggak main lah, Oke. nggak main. Cuman The Rollies aja saya ambil. Kenapa? Karena musiknya enak. Era itu kalau kita dengerin dansa yuk dansa, hari ini hari yang bahagia, nggak ada di mobil tuh, gue mau dimatiin tuh pasti nggak ada. Dansa yo dansa, hari ini hari yang bahagia, hari ini untuk sukaria, dansalah dansa gembira.
nganteng terus bawa mobil. Logika kan? Iya kan? Iya. Tuh, jadi itu materinya nggak di kaset, di PH. Kalau lagu baratnya Lagu barat kaset semuanya. kasih cuma. Kaset semuanya. Lagu Indonesia di PH baru saya hafal kebetulan. Tep sampai tarik lagunya. Tinggal pilih apa lagunya. Rolis itu. Kalau yang ada di PH kayak lagunya Mus Bujono. Ada di PH. Di PH, di rem hitam. Saya ambil PH, ambil Mus Bujono, pasang trep gitu loh.